Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardenisa Ramacianti dengan NIM 21650205, angkatan 21 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Project Time Management. Pertama, pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Kemudian gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Salah satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batasan waktu. Sebagai orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tepat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Kemudian media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim dingin 2024 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Selanjutnya, manajemen waktu proyek. Perencanaan pengolahan jadwal yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Kemudian mendefinisikan kegiatan. Mendefinisikan kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Kemudian aktivitas sequencing, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Kemudian estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Kemudian memperkirakan jangka waktu kegiatan, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian, ini contoh dari ringkasan manajemen waktu proyek. Selanjutnya, planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengolahan jadwal. Sebuah rencana pengolahan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, dan aturan pengukuran kerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Selanjutnya, mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasan untuk memahami sebuah pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan durasi yang realistis. Kemudian daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, yaitu nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, dan deskripsi singkat aktivitas. Kemudian atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi. Selanjutnya, milestone. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan.
Selanjutnya, sequence activities. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi, dan sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Selanjutnya, tipe-tipe dependencies. Yang pertama, mandatory dependencies, yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hardlogis. Kemudian, discretionary dependencies, yaitu didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut softlogis dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Dan kemudian external dependencies. Kemudian network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Dan network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Kemudian network diagram proyek X. Ini contohnya. Kemudian arrow diagram method atau AMD seringkali disebut activity on arrow atau AOA network diagram. Kemudian aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas dan hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Kemudian proses membuat diagram AOA, yaitu cari semua kegiatan yang dimulai pada node, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Carilah brush dan gabungkan. Brush terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Selanjutnya, precedence diagram method atau PDM, yaitu aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek dan lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Selanjutnya, ini contoh dari text dependency types. Ini contoh dari PDM network diagram. Dan kemudian estimasi resource kegiatan, yaitu sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia? Kemudian durasi termasuk estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Kemudian effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan
biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan harus ahli mengkajinya. Kemudian estimasi zero point, yaitu estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Zero point estimate diperlukan untuk BERT dan simulation mode. Kemudian membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan jadwal awal dan akhir proyek. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Kemudian Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, yaitu sebuah milestone, batang hitam tebal yaitu ringkasan taks, batang tipis horizontal, dan panah. Ini contoh dari Gantt chart for Project X. Ini contoh dari Gantt chart proyek peluncuran software. Dan selanjutnya menambah milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau presentasi pada proyek. Kemudian SMART kriteria, yaitu milestones baharu, specific, measurable, achievable, realistic, dan time frame. Ini contoh dari tracking Gantt chart.